إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jadi itu sekelumit tentang program mulazamah yang insya Allah di awal tahun ajaran baru nanti di bulan Juli kita akan membuka 3 spesialis. Jadi jangan cuma kedokteran yang punya spesialis, kita juga perlu punya spesialis. Ada spesialis ilmu faraid, ada spesialis ilmu tajwid dan tahfidz. Kalau tahfidz kan sudah banyak ya. Yang spesialis tajwid ini yang langka juga. Ada spesialis bahasa Arab, nahwu, yang berminat untuk mendaftarkan bukan dirinya, kalau dirinya sudah terlalu nih berumur di sini, ntar perlu waktu yang orang-orang bisa 2 pekan, dia 2 tahun lagi hafalnya. Anak-anaknya lah ya. Atau ingin menjadi orang tua asuh. Wah, saya nggak punya anak Ustaz. Ya, jadilah orang tua asuh. Dia akan memiliki pahala yang sama. Semua kebaikan yang dipelajari oleh anak asuhnya, maka otomatis yang menyebabkan anak ini bisa belajar akan ikut mendapatkannya. Nabi SAW mengatakan apa? Ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ilihi. Yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti pelaku dari kebaikan itu ya. Jadi itu tentang program mulazamah di Markaz Ar-Rahman di Solo. Taib. Kita masuk ke materi. Apa materi kita sore hari ini? Harta kita yang sesungguhnya. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Sebagai seorang mukmin, tentunya kita ini perlu untuk memahami tentang hakikat dari harta kita. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah punya naluri cinta sama harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sangat cintanya kalian sama yang namanya mal itu, harta itu. Bahkan saking cintanya, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Kalian sampai mempusakai, mengambil harta warisan yang itu bukan milik kalian secara rakus. Milik saudaranya disikat sama kakaknya. Terjadi kan? Banyak terjadi itu. Karena memang manusia ini punya cinta harta yang luar biasa. Di ayat yang lain Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddah ila akhiril ayat. Memang punya kecenderungan cinta sama harta. Nah, sebetulnya buat apa sih manusia ini? Kenapa sih manusia ini kok cinta sama harta? Kenapa kira-kira? Nah, kenapa kira-kira manusia kok cinta sama harta? Cinta sama duit, senang kalau punya duit banyak. Senang kan kalau punya duit banyak? Jangan sok pura-pura diem. Senang dong. Anaknya senang kok. Loh, emang naluri senang. Ya. Kenapa kira-kira kalau kita senang punya duit banyak? Karena dengan punya uang kita jadi punya akses untuk melakukan apa yang kita inginkan. Betul ya? Setuju enggak? Setuju. Kita kasih hadiah kalau setuju. Fadhal. Hadiahnya banyak, tenang aja. Apa? Ada alasan lain?
Karena dengan harta kita punya kesempatan untuk mengumpulkan pahala melalui sedekah. Setuju? Berarti tujuannya akhirat ini. Baik. Kita kasih hadiah lagi. Baik. Tapi jamaah sekalian, sebetulnya yang benar-benar jadi harta kita itu nggak banyak. Mungkin kita punya macam-macam. Kita punya properti, kita punya aset berupa emas, batangan, kita punya rekening gendut. Tahu rekening gendut? Berapa minimal supaya dibilang gendut? Relatif. Jadi punya kendaraan mewah. Bentuk-bentuk harta itu kan macam-macam toh. Baik. Tapi sejatinya yang benar-benar jadi harta kita itu cuma 3 jamaah sekalian. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Hurairah wa fi ma rawahu Abdullah bin Syikhir. Ada 2 hadis yang membahas tentang ini. Hadisnya Abu Hurairah sama hadisnya Abdullah bin Syikhir fi Sahih Muslim. Nabi mengatakan yaqulu ibnu Adam mali mali. Ya, kalau mau tak tampilkan bisa hadisnya ntar ya, anak munculkan di sini. Kelihatan nggak? Mati ya? Oh baik, bagus. Ini yang di Sahih Muslim dari hadisnya siapa? Al-Mutarrif an abihi qal ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir. Mutarrif ini namanya Mutarrif ibn Abdullah ibn Syikhir. An abihi dari bapaknya berarti adalah Abdullah ibn Syikhir. Apa kata Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu ini? Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra. Aku pernah datang kepada Nabi saat beliau membaca Alhaakumut Takatsur, surat At-Takatsur itu. Hatta zurtumul maqabir. Terus Nabi memberikan penjelasan. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu suka mengatakan apa? Ini hartaku, ini mobilku, ini rumahku, ini rekeningku, iniku, ituku, semuanya ku semua ya. Kata Nabi apa? Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma satu akalta fa afnait. Jadi jenis harta sejati kita adalah apa yang kita makan sampai habis. Misal antum datang ke sebuah acara kondangan. Kondangan itu kepanjangan dari apa? Kondang mangan. Ya. Disediain piring isinya nasi kebuli misalnya, kebuli kambing ya, dimakan cuma separuh, sisanya nggak dimakan lagi. Yang harta dia sebetulnya yang mana? Yang separuh yang masuk perut. Lah sisanya ini yang nggak jelas, mungkin dibuang ke sampah, nanti mungkin dimakan sama semut. Yang jelas yang harta dia itu adalah yang masuk ke perutnya dia. Ma akalta fa afnaita, sampai engkau habiskan. Au labista fa ablait, ini yang kedua ya. Atau yang kau pakai sampai dia rusak, sampai usang, nggak bisa lagi dipakai, baik itu pakaian, perabotan, kendaraan, apapun yang dipakai. Kalau dia
sudah rusak, manfaat dia kan hilang, berhenti. Kita tidak lagi bisa mendapatkan manfaat dari harta kita yang sudah rusak. Yang ketiga, au tasaddaqta fa amdaita, atau yang engkau sedekahkan dan itu yang amdaita, yakni pahalanya engkau kirim, engkau akan menikmati hasilnya di akhirat. Kalau yang dua pertama tadi, yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai rusak, ini kita menikmatinya di dunia, ya kan, di dunia. Sedangkan yang ketiga ini kita menikmatinya di akhirat. Tinggal masalahnya percaya akhirat apa enggak. Wah, akhirat belum kelihatan. Nah itu dia masalahnya, emang belum kelihatan. Cuman kita mesti tahu manfaat harta kita di dunia, baik yang dipakai atau yang dimakan, itu manfaatnya tidak 100%. Dia untuk bisa dimanfaatkan itu perlu banyak syarat dan ketentuan. S dan K berlaku. Syarat yang pertama, untuk menikmati sebuah makanan apa kira-kira? Kalau itu makanan kesukaan, antum apa makanan kesukaannya? Sate, kambing apa ayam? Ayam. Suka ya sama sate ayam Madura ya? Taib. Syaratnya supaya antum bisa menikmati sate apa kira-kira? Dimasak. Ya maksud tanah sudah terhidang, sudah matang. Kalau mentah ya. Bukan. Ini sate udah di depan mata. Udah siap tinggal makan. Syaratnya apa biar? Sesuai dengan selera. Ini yang ditanya orang yang emang suka sama sate. Kalau antum kayaknya bukan sate favoritnya. Atau gini aja deh. Syarat untuk menikmati makanan favorit antum masing-masing. 1. Angkat tangan, nggak sah jawabannya. Berapa antum? Lapar. Betul? Ini nanti habis hadiah nggak apa-apa, Sob? Nggak apa-apa. Yang kedua, angkat tangan dulu. Ya kan sudah dijelaskan sesuai selera masing-masing. Sehat, betul. Bagikan. Syarat ketiga, udah bisa membayar. Menurut lu gimana? Bisa membayar? Udah dihidangkan kok. Bukan. Atau apa? Mengenyangkan. Setuju? Rasanya enak. Ada makanan favorit rasanya nggak enak? Kalau lagi gangguan kena COVID, nggak enak, nggak ada rasanya. Itu larinya ke sehat juga, nggak apa-apa deh. Apa lagi? Hatinya senang. Kalau lagi stres gitu, jadi nggak enak ya. Baik. Udah antum asisten yang bagi-bagiin deh. Nah, kasih bapaknya 1. Terus dalam keadaan hangat. Ya itu relatif ya. Tidak sakit gigi, betul. Nah, itu sepakat. Yang sepakat, jangan yang relatif. Yang sepakat aja. Udah dijawab tadi. Mau lagi? Double hadiahnya. Kita masih ada umur. Ya masa orang mati dicukui sate ya, antum ini aneh lah. Ada lagi sebetulnya. Tidak ada larangan dari dokter. Ya masuknya ke sehat itu.
Apa? Diniatkan untuk ibadah. Apa hubungannya dengan bisa menikmati dengan tidak bisa menikmati? Ah, ada kemauan. Ya penek ndak selera ndak mau, maksud ini yang dia suka makanannya. Sebetulnya ada. Wes. Ojo ngladra-ngladra. Sudah cukup. Ini karena mau cari hadiah jadi jawabannya sak-sake. Misalnya tidak kekenyangan. Contohnya itu ya. Banyak lagi, tidak keseringan. Mau sate 3 kali sehari selama sebulan. Muntah antum. Ya, membosankan. Yang nikmat di dunia itu kalau dibolan-baleni terus bosan jadi nggak nikmat. Ya banyak syarat dan ketentuannya ini banyak. Itulah makanya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kenikmatannya itu menipu, nikmat sebentar. Subhanallah, kalau sudah dia makan perutnya bermasalah. Dia berangan-angan, aduh, seandainya enggak makan ini. Ya, itu masuk sehat sih. Kemudian dia harus bisa mengeluarkan lagi. Betul enggak? Mau antum makan enggak keluar-keluar? Mau harga seporsinya 100.000, kalau seminggu enggak keluar nangis antum. Ini kok enggak keluar-keluar nih? Ya, error nih bersih, pencernaannya bermasalah ini. Jadi suatu ketika pernah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, tahu Harun ar-Rasyid, penguasa Daulah Abbasiyah yang paling kuat di zamannya, bahkan puncak kejayaan Daulah Abbasiyah itu di masanya Harun ar-Rasyid itu. Sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i ya rahimahullahu taala. Harun ar-Rasyid pernah suatu ketika dalam keadaan haus, dia mau minum segelas air, ditanya oleh seorang alim, "Ara'aita ya Amirul Mukminin law muni'ta min hadza asy-syarab?" Misalnya ini airnya ya, segelas ini. Ini segelas sudah kurang dikit. Baik. Seandainya hai Amirul Mukminin, air yang segelas ini engkau dihalang-halangi untuk meminumnya, dengan apa engkau akan bayar supaya bisa minum ini? Qala binisfi mulki, dengan separuh kerajaanku. Itu kerajaannya sepertiga dunia kira-kira. Daerah yang dalam kekuasaannya Harun ar-Rasyid itu sepertiga dunia. Jazirah Arab semua, India hampir semuanya, Afghanistan, Irak, Iran, negara-negara pecahan Uni Soviet itu ya, di wilayah Afrika Utara, besar, luar biasa. Separohnya buat nebus segelas air. Ditanya lagi, kalau sekarang engkau dihalang-halangi untuk mengeluarkan kembali air yang sudah kau minum, segelas tadi itu, kau akan bayar dengan apa supaya bisa keluar? Qala binisfil baqi, dengan separuh sisanya. Berarti kerajaanmu ini hanya setara dengan segelas air nilainya. Seandainya kita dihalang-halangi, kita akan bertaruhkan dengan itu untuk bisa minum. Karena kalau nggak minum mati. Kalau mati percuma kan punya harta. Oleh karena itu, harta yang hanya bisa kita nikmati di dunia itu, ya begitulah manfaatnya. Dimakan itu, antum mau punya berapa lama supaya tetap nikmat? 1 jam? Muntah kita. Isinya air liur semua, enggak karu-karuan rasanya. Paling berapa lama? 1 menit, 2 menit, ya. Udah itu telan, klek. Masih terasa nikmat ditelan. Hilang. Hanya berapa senti tok kita nikmati di sini tok ini. Luas mulut kita itu berapa sentimeter persegi? Ya sudah. Mungkin mata'ul ghurur. Betul? Semua di dunia seperti itu, mobil, rumah megah kayak istana, kayak hotel,
Ya, bagi yang rumahnya tipe RSSSS, rumah susun super sangat sederhana, dia masuk ke hotel, Masya Allah mewah ini hotel. Tapi bagi yang sudah biasa tinggal di istana, masuk ke hotel, biasa hotel. Bahkan istana biasa bagi dia, ya enggak? Dia tiap hari di situ tinggalnya, enggak lagi terasa istimewa. Orang yang biasa naik motor Matic misalnya, ya menganggap motor Matic itu nggak istimewa. Yang biasa naik moge, motor gede, ya biasa aja rasanya. Bagi dia nggak istimewa. Tapi kalau nggak pernah naik motor gede, wah lain rasanya ini. Jadi sifat kenikmatannya itu sendiri relatif banget di dunia itu. Keseringan jadi nggak nikmat, bosen, kebanyakan jadi madharat, macam-macam lah pantangan-pantangannya. Nggak ada yang 100% nikmat, nggak ada. Baik, aula bistafa ablait juga sama yang kau pakai sampai rusak. Manfaatnya hanya bisa kita ambil selama kita di dunia. Kalau duit, yang paling diuber-uberkan duit hari ini, ya. Kalau orang dikasih gaji, kamu saya gaji ya, tapi gajinya baju. Tiap hari saya kasih satu style baju yang harganya 400.000, mau? Wah, masuk baju terus gajinya. Ya kan kamu bisa jual bajunya, kamu bisa pakai ya, tapi nggak enak. Saya maunya duit. Kenapa kok maunya duit? Karena fleksibilitasnya itu, alat tukar menukar. Dengan apa kita bisa tukar dengan duit? Betul kan? Tahu hakikatnya duit. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Bi'sar rafiqani ad-dirhamu wad-dinar. Sejelek-jelek pendamping, sejelek-jelek yang barengin kita itu teman yang namanya dirham, satu lagi namanya dinar, alias duit tadi. Ya duit itu dalam mata uang apapun, mau dolar, mau rupiah, mau real. Pokoknya yang namanya duit ini adalah sejelek-jelek pendamping. Kenapa? La yanfa'anika hatta yufariqanik. Wa sadaq rahimahullah. Keduanya tidak akan bisa memberimu manfaat sampai mereka pisah sama kamu. Selagi mereka masih bareng sama kamu, nggak ada manfaatnya. Coba antum renungi, betul nggak? Antum bawa 1 miliar, tapi taruhnya di brankas terus. Jangan dikeluarin 1 miliarnya. Ada manfaat? Gak ada. Bawa di dompet 1 juta, kemana-mana dibawa terus, gak pernah dipisahkan dari diri antum. Ada manfaatnya? Gak ada. Dia hanya bermanfaat setelah pisah. Itu kan sejelek-jelek pendamping namanya. Lah ngapain kamu dampingin saya? Gak ada manfaatnya kamu dampingin saya. Pergi sana. Ketika dia pergi baru ada manfaat. Dipakai buat beli ini, dipakai buat beli itu, termasuk disedekahkan. Dan yang ketiga ini pahalanya di akhirat. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah, au tasaddaqta fa abqait, wa fi riwayah fa amdait, au faqtanait, atau yang kau sedekahkan dan itulah yang kau kekalkan manfaatnya, engkau simpan untukmu. Karena dia akan memberikan manfaat di akhirat yang tidak pakai limit, tidak pakai syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sudah sampai akhirat, sampai di jannah, maka semua makanan dimakan dalam dosis, dalam porsi berapapun, dalam kondisi apapun enak terus, nggak begah perutnya, tidak perlu lapar-lapar dulu baru bisa menikmati makanan. Dan setelah makan tidak kenyang, enggak. Minumnya juga begitu, enggak perlu kehausan dulu. Setelah minum enggak kembung, tidak jadi kotoran, enggak jadi kencing, enggak jadi kentut, cuma jadi keringat saja. Apa kata Allah tentang jannah ketika menciptakan Adam dan menempatkannya dalam jannah? Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha.
Sesungguhnya di jannah ini engkau tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan. Kalau dunia lapar, ya, kekurangan pakaian, kehausan, kepanasan. Lu kan Adam akhirnya dicabut pakaiannya. Iya, setelah dia maksiat. Sebelum maksiat enggak. Gara-gara maksiat dicabut pakaiannya. Seandainya tidak maksiat, dia tidak akan dicabut pakaiannya. Jadi jannah itu serba nikmat, benar-benar nikmatnya, nggak dibatasin oleh umur. Kalau kita kan dibatasin oleh umur. Sate, ya enak kalau giginya masih utuh. Nah, kalau udah tinggal separuh, tinggal yang bawah doang, yang atas sudah habis, gimana ngunyahnya kan? Nah, jadi kalau sudah tua, yang tadinya dia bisa menikmati macam-macam, udah nggak bisa lagi. Fisiknya udah nggak mendukung. Tapi kalau di jannah nggak ada orang tua, nggak ada anak kecil, orang kecil nggak gede-gede, nggak ada. Orangnya gede semua, 33 tahun umurnya, nggak tambah nggak kurang. Puncaknya orang dewasa bisa menikmati kehidupan dengan kekuatan yang prima terus, umur nggak pakai dibatasin, ya, nggak ada lagi pikiran untuk mati, nggak ada. Berarti harta yang paling manfaat bagi kita adalah harta yang kita kirim ke akhirat. Terus yang nggak masuk dalam satu dari 3 kategori ini, hakikatnya bagaimana? Qala Nabi SAW, wa ma siwa dzalika ya ibna Adam fadzahibun wa tarikuhu linnas. Selain yang kau makan sampai habis, kau pakai sampai rusak, atau kau sedekahkan, fadzahibun, dia akan pergi, beralih kepemilikan. Wa tarikuhu linnas, engkau tinggalkan buat orang lain. Cuman masalahnya yang tanggung jawab tetap kamu, kan yang nyari kamu. Walaupun yang menikmati orang lain, ahli warisnya menikmati, tapi yang ngumpulkan siapa? Dia ditanya sama Allah. Bahkan dalam hadis, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki setiap orang pada hari kiamat sampai dia ditanya dulu tentang 4 hal. Tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa, tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan, dan tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia belanjakan. Dua-duanya ini harus dijawab, bukan dengan lisan tadi. Lisan itu nggak bisa lagi dia merekayasa jawaban. Yang menjawab itu adalah amal dia selama di dunia. Kalau dia mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia belanjakan untuk yang haram, dia dihukum sama Allah. Sebaliknya, dia mendapatkan dengan cara yang haram, dibelanjakan untuk yang halal, juga dihukum sama Allah. Apalagi kalau dua-duanya haram. Dapatnya cara haram, dipakai buat yang haram, hukumannya double. Untuk selamat, satu-satunya jalan adalah dia harus mencari dengan cara yang halal dan dibelanjakan kepada yang halal. Ya. Kalau enggak, dia akan dimintai tanggung jawab tentang hartanya ini. Oleh karena itu, harusnya setiap kita ini berpikir bagaimana kita bisa menikmati harta kita ini seefektif dan seefisien mungkin. Kok pakai ada istilah efisien barang, Ustaz? Iya, karena harta yang kita kirim ke akhirat itu super efisien. Hartanya nggak seberapa, tapi Allah memberi balasan dengan berlipat-lipat. Sedangkan yang kita pakai di dunia kan nggak gitu. Antum bisa membeli makanan 100.000 harganya pakai uang 10.000, nggak bisa. Ya kamu harus bayar sesuai harganya. 100.000 ya 100.000. Ya, mobil harga berapa? Saya punya uang cuman 1/10-nya, boleh ya? Nggak boleh. Tapi kalau di akhirat kita beramalnya, misalnya sedekahnya 10.000,
Allah akan kasih pahalanya 10 kali lipat minimal. Efisien toh? Efisien. Kemudian Allah berikan manfaatnya itu tidak pakai batasan waktu. Beda dengan manfaat harta yang kita nikmati di dunia. Jadi ayyuhal ikhwah, itulah harta kita yang sebenarnya. Makanya kita dapat di para sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar memahami hakikat dari harta ini, mereka tidak pernah hitung-hitungan untuk mengirim hartanya ke akhirat. Mulai dari yang wajib-wajib dulu. Untuk sedekah, untuk memberi santunan itu terbagi menjadi 2. Baik, 5 menit lagi. Baik. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib contohnya membayar zakat mal, membayar hutang, wajib. Menafkahi keluarga, wajib. Memberikan gaji pegawainya yang sudah bekerja sesuai dengan kesepakatan, wajib. Kafarat, wajib. Ini jangan sampai ada yang tertinggal. Tunaikan dulu yang wajib-wajib. Itu yang paling besar pahalanya justru. Kalau yang wajib-wajib sudah ditunaikan, maka tambah dengan yang sunnah, sedekah sunnah, santunan-santunan, ya, kemudian bagi-bagi makanan, bagi buka bersama dan semisalnya. Bagi-bagi sembako kepada korban bencana. Jangan giliran bagi sembako rajin Masya Allah, tapi zakat lupa terus. Ini terancam ini masih. Karena yang namanya amalan sunnah itu kalau nggak dikerjakan tidak ada ancaman. Tapi kalau amalan wajib ditinggalkan, besar, berat ancamannya. Jadi kita harus tahu apa yang mesti kita dahulukan dalam bab pembelanjaan harta ini. Walaupun kita sudah tahu yang kita berikan untuk kepentingan akhirat itu secara umum lebih manfaat, namun itu juga ada prioritasnya. Tunaikan yang wajib-wajib dulu. Kalau masih punya utang segera lunasi, karena utang ini muskilah kalau sampai tidak lunas dan dia tidak berwasiat bahwasanya dia masih punya hutang, tolong lunasi dari harta warisan saya. Ini yang jadi masalah berat. Bahkan orang yang mati syahid pun terhalang dari menikmati pahalanya gara-gara dia masih punya utang. Apalagi kalau amalannya jauh di bawah mati syahid fisabilillah. Mati syahid itu sudah berkorban jiwa loh untuk memperjuangkan din. Itu aja dia akan terhalang dari mendapatkan pahala syahadahnya gara-gara dia masih punya utang. Baik, itu barangkali materi yang bisa ana sampaikan kepada antum semua. Dan sebagai penutup, sebagaimana zakat itu tertentu yang berhak menerimanya, tidak boleh sembarangan, hanya ada 8 golongan, maka empat imam dari madhab Hambali, Syafi'i, Maliki dan Hanafi itu mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu syar'i yang dia ini menghabiskan waktunya untuk belajar atau mengajarkan ilmu syar'i, itu semuanya disepakati oleh imam yang 4 sebagai mustahik zakah. Bahkan memberikan zakat kepada mereka lebih besar manfaatnya daripada diberikan kepada fakir miskin biasa yang tidak dalam kesibukan belajar atau mengajarkan ilmu syar'i. Karena kalau diberikan kepada fuqara wal masakin sah, sebagai zakat sah, nggak ada masalah. Cuman manfaatnya ya terbatas kepada orang itu. Sedangkan ketika dia diberikan kepada talibul ilm, orang yang belajar ilmu syar'i sampai akhirnya dia menguasai, maka dia akan memberikan manfaatnya kepada banyak orang selama dia masih hidup. Ya, jadi perlu kita perbaiki penyaluran zakat kita dan diefisienkan lebih daripada hanya diberikan kepada
fuqara wal masakin, karena sejatinya mereka yang habis waktunya untuk thalabul ilm ini juga statusnya seperti orang fakir, dia nggak bisa kerja lagi. Seandainya dia tidak belajar dari pagi sampai malam, dia bisa kerja, dia bisa cari maisha, cuman dikorbankan kepentingan pribadinya dia supaya dia bisa menutup celah-celah yang masih ada di tubuh umat ini yang harus ada yang nutup. Sampai kapan umat ini tidak punya ulama? Ratusan juta loh. Masa tiap kali mau tanya harus minta fatwa dari masyayikh di sana? Ya, kenapa kita tidak swasembada ulama? Jangan cuma swasembada pangan, swasembada ulama itu lebih penting. Ya, tiap ada masalah kita tahu, oh ada pakarnya. Ini ada masalah faraid, tenang, tinggal ke Solo. Ya. Ada masalah apa? Tinggal datengin mereka-mereka yang sudah spesialis di bidang-bidang ilmu syar'i ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan?